Salam olahraga. Jaya, luar biasa. Oh, ada yang gini, jayanya, ada yang gini. Oke. Perhatikan Ustadz selalu mengingatkan ternyata. Kalau Ustadz bilang salam olahraga nih, sama-sama kita teriak jayanya 3 kali, kemudian luar biasa sebagai penutup. Lihat Ustadz, salam olahraga, jaya, luar biasa. Oke, yang di rumah juga diikuti. Salam olahraga, jaya. Luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya yang di papan, belum bisa. Ustaz akan buka dengan omongan yang sangat. Kemarin materinya sampai mana? Kemarin. Teman-teman di sini badminton. Badminton, bulu tangkis. Kemarin dapat tugas nggak? Waktu kita dapat. Di sini ada yang belum ngumpulin nggak? Ustaz mau tanya. Kenapa belum? Kesulitan? Nggak ada alat, nggak ada teman, nggak ada waktu. Sangat sibuk ternyata. Apa alasannya? Udah mau wakilin? Kenapa kok belum? Paham pengiring. Yang belum, satu lagi deh. Kenapa? Ya kenapa? Belum. Belum beli apa? Oh, sangat disayangkan hilang. Oke. Tetap Ustaz tunggu, tapi jangan lama-lama ya. Nunggu itu berat. Ya kenapa? Belum. Oh, tunggu masuk yang lebih dalam. WA saja. Kalau yang dirasa gagal upload ke Google Classroom boleh ke WA Ustaz. Yang penting nama, kelas. Jangan lupa. Jangan Ustaz nggak tanya, maaf ini dengan siapa ya? Ya kenapa? Emang harus 5 menit ya? Iya. Maksimal apa minimal itu aja ingat-ingat. Maksimal itu maksimal. Memang 5 menit itu kurang apa kebanyakan? Bukan itu maksimal, itu maksimal. Itu maksimal, bukan minimal. Kalau nggak 5 menit nggak apa-apa. Asalnya saya ingat Ustaz memberi batasan 5 menit maksimal itu biar kalian uploadnya nggak lama, biar nggak apa ya. Pada saat upload makanya maksimal, dan menurut Ustaz 5 menit itu sedang lah. Dan kalau maksimal berarti boleh 4 menit, boleh 3 menit, boleh 2 menit, boleh 10 detik. Tapi masa iya 10 detik? Enggak kan? Jadi maksimal 5 menit itu batas paling tinggi. Oke? Ada lagi? Di bawahnya juga boleh lebih, nggak apa-apa malah suka kalau mau lebih. Ini tadi kebanyakan tapi lebih, nggak apa-apa. Pokoknya yang tidak memberatkan kalian, yang penting poinnya dapat. Dalam arti di dalam gerakannya kalian lakukan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya. Sekarang next ke materi hari ini. Ada yang tahu apa materinya? Bola kaki. Bola kaki. Jadi hari ini kita akan belajar kombinasi gerak dasar permainan kasti. Ustadz tidak akan lelah untuk mengingatkan kalian semua terkait gerak dasar. Karena apa? Gerak dasar tidak akan pernah lepas dari yang namanya kegiatan olahraga apapun. Baik berenang, sepak bola, sepeda, bola voli, bola basket, kasti, badminton, tenis meja, dan sebagainya. Tidak akan pernah lepas dari yang namanya gerak dasar. Gerak dasar yang mana? Yang lokomotor, non lokomotor, dan manipulan. Oke, masih ingat kan? Masih. Ada yang belum ingat, Ustaz jelas nggak apa-apa, Ustaz rela. Ingat semua ya. Kalau lokomotor berpindah tempat, kalau non lokomotor tidak memerlukan perpindahan tempat, kalau manipulatif menggunakan arah.
Udah, sederhananya itu untuk penyusunan katanya, kalimatnya bisa versi kalian masing-masing, boleh kalian tambahin apapun itu. Yang penting kalian tahu berpindah tempat, tidak berpindah tempat dan menggunakan apa. Di sini ada yang tahu artinya apa? Bola pasti. Pasti. Buat mukul maling ini. Itu bukan Ya, lupa Ustaz. Ternyata ini dirinya ibunya Ustaz ambil. Jadi dulunya nggak bisa bikin jajan sekarang di rumahnya. Jadi di sini ada bola kasti dan tempat memukul. Tadi kan Ustaz ke basement kan, tempat alat-alat olahraga lah di sana. Ustaz cari bola kasti enggak nemu-nemu, ya udah yang ada aja. Rencananya ambil satu apa? Iya, bola mainan. Rencananya ambil satu keranjang. Oh, banyak ya, masa anak kelas 5 kok mandi bola gitu. Bisa dibuat mandi bola, buahnya di sana, di sini. Udah besar. Jadi dari dalam kasti kita ada bola kasti dan tongkat pemukul terbuat dari kayu. Kalau bolanya yang beneran itu terbuat dari karet ataupun kulit. Bukan dari plastik ini. Kita pukul bolanya melayang-layang dan nendang. Sudah tahu ya alatnya ya? Oke, next saja. Sekarang ke tujuan pembelajaran. Jadi harapan Ustaz nih, setelah Ustaz menerangkan, setelah kalian bosan mendengarkan, setelahnya kalian bisa yang pertama minimal tahulah, tahu. Kemudian kalau sudah tahu, kalian bisa menjelaskan terkait kombinasi gerak dasar dalam permainan kasti. Kalau sudah tahu, sudah bisa menjelaskan, harapan Ustaz kalian bisa melakukan atau mempraktekkan. Oke? Gak punya ini. Bukan punya Ustaz juga. Ustaz juga nggak punya. Jadi, punya kita semua sekolah berarti. Kan tadi Ustaz bilang ambil di basement ini. Semua. Ya, basement. Jadi tujuan ini ya, harapan nanti seperti ini ya kalian ya. Tahu, bisa menjelaskan dan bisa mempraktekkan. Next Ustaz. Oke, tuh kan Ustaz nggak pernah capek bilang ke kalian terkait gerak dasar. Di sini gerak dasar yang akan Ustaz libatkan ke dalam permainan kasti, baik lokomotornya, baik non lokomotornya maupun manipulatifnya. Yang pertama untuk lokomotor dalam bermain kasti. Kalau kita bermain kasti, Ustaz lupa nanya, kan ada yang pernah bermain kasti di sini? Yang di rumah pernah tidak? Oke, pernah dan tidak. Untuk yang tidak pernah melihat atau tahu nggak permainan kasti? Pernah lihat dan tahu. Jadi sedikit. Jadi kalau kita bermain kasti kita pasti lari nggak? Ya. Kita pasti jalan nggak? Iya. Kita kasih jalan. Jadi di sini untuk lokomotornya bermain kasti sama berjalan dan berlari. Ustaz sudah pernah bilang tadi di awal olahraga apapun tidak akan pernah yang namanya lepas dari gerak dasar. Betul kan? Berlari dan berjalan. Sekarang yang non lokomotor. Mengayun, membungkuk dan menekuk. Kenapa kok mengayun, membungkuk dan menekuk non lokomotor? Kayak gini ya, dapat tidak tempat. Kalau manipulatif di dalam permainan kasti, alat atau benda atau objek yang digunakan apa? Berarti. Misal kita gini melempar bola, berarti namanya gerak dasar. Jika bisa dengan memukul, berarti gerak dasar. Seperti ya, bisa membedakan kan ya? Mana yang lokomotor, mana yang non lokomotor, dan mana yang manipulatif. Di sini ada melempar bola, menangkap bola, dan memukul. Oke, sekarang ada yang mau bantu Ustaz membaca di sini cepet-cepetan. Yang keras diamalkan biar temennya dengar semua. Terus sampai selesai. Dimainkan oleh 200 tiap berguna terdiri dari 12 pemain. Ketangkasan kelompok
dari kombinasi permainan kaki dengan sungguh-sungguh. Terima kasih dengan Mbak siapa? Kela. Iya. Dea. Iya. Oh, terima kasih Mbak Dea. Mbak Dea. Oke, betul. Permainan kasti di sini merupakan salah satu permainan bola kecil. Ini bola kecil dan dilakukan secara berkelompok. Biasanya nih untuk bermain kasti timnya masing-masing itu 12 anak. Tapi semisal nih untuk pembelajaran olahraga ternyata dalam satu kelas ada 26 anak. Haruskah 12-12 duanya kita suruh duduk atau kita suruh ke kantin? Nggak boleh. Jadi meskipun 26, jadi tetap nanti pembagiannya 13. Nggak apa-apa. Jadi 12 ini batas yang dianjurkan tapi tidak harus. Nggak minimal. Bahkan 10 pun boleh, 8 pun boleh. Karena sesuai dengan keadaan atau kondisi. Jadi misalnya nih Ustadz ngajar di kelas A, jumlahnya 15 anak. Boleh kok, satunya 7, satunya 8. Yang penting Ustadz harus ngukur, cocok nggak ini 8 anak? Atau oh ini lebih unggul, nggak boleh, harus ini. Jadi seperti itu. 12 ini hanya sebagai pedoman kita. Oh ternyata pada permainan kasti ada 12 pemain di setiap regunya. Kemudian di dalam permainan kasti ada ketangkasan, ada kekompakan, ada kegembiraan. Ada yang bisa menjelaskan nggak maksudnya apa? Kita kupas dari yang kegembiraan dulu. Kira-kira kita bermain di lapangan ini, kita sama-sama membayangkan dengan sama teman kita yang satu kelas, bermain bersama, berlari, bersorak-sorak, kemudian marah-marah, kesel, seneng nggak, gembira nggak? Temennya mukul nih, meleset terus, gitu. Kemudian melempar, malah dilempar kemana, kemudian menangkap pun nggak bisa, kesel nggak? Kemudian teriak-teriak, lari ke sana, lari ke sana, lari ke sana. Itu namanya kegembiraan dalam permainan kasti. Dan Ustadz rasa pun dalam permainan apapun kita rasakan suasana seperti itu. Kemudian kekompakan. Contoh nih, teman kita melempar, kita mukul. Sudah jelas-jelas kita minta segini. Masa teman kita bakal melempar seperti ini, segini? Enggak kan? Itu yang namanya kekompakan. Baik dalam memukul, berlari, maupun menangkap. Dan ada yang ketangkasan. Ketangkasan dalam melempar. Ketangkasan dalam menangkap, dan ketangkasan dalam memukul. Itu 3 unsur yang mungkin bisa dibilang penting dalam permainan kasti. Jadi diingat unsur ketangkasan, kekompakan, dan kegembiraan. Kalian tahu apa maksud ketiga itu. Dan kalau mau lebih lanjut kombinasinya, mari sama-sama kita pelajarin next. Nggak banyak, cuma 2 di sini. Makanya singkat tapi harus paham. Kalau nggak paham sangat disayangkan. Next. Jadi yang pertama ada kombinasi gerak melempar dan menangkap bola kasti. Melempar dan menangkap. Baik ya. Baik melempar maupun menangkap. Nah, ada 3 cara. Mendatar, melambung, dan menggelinding. Ustadz butuh 2 boys maju ke depan ya. Angkat tangan atau maju. Oke. Oke, ada pada kan sini? Ada pada. Jadi di sini kan kombinasi yang pertama adalah lempar tangkap, lempar dan menangkap bola kasti. Di mana ada 3 cara: mendatar, melambung, dan menggelinding. Untuk cara yang pertama bisa dilihat pada gambar. Bahwasannya pada saat kita melempar mendatar, baik posisi bola ataupun tangan kita adalah sejajar dengan dada atau tidak lebih dari kepala. Contoh di Ustadz melempar kan, nanti bolanya tidak boleh melambung terus mendatar. Boleh kok mendatar sedikit lebih tinggi ke kepala, biasanya ke dada. Biar nangkapnya lebih tinggi. Tidak kita mengubit ya. Iya, kalau lepas benjol kan. Kalau dada kan sedikit lebih aman. Jadi harus seperti pada gambar, bolanya lurus datang. Kemudian melambung, kita mulai dengan awalan belakang kepala kita, dilancang-lancang. Kemudian kita lempar ke atas, jauh. Biasanya bolanya akan ke atas, jatuh di situ. Kemudian teman kita akan menangkapnya dari atas. Kalau dapat, menangkapnya dari depan. Seperti itu. Jadi untuk contoh nih, Ustaz tidak menggunakan bola. Kalau tanpa bola yang datar, tanpa akan lurus. Lempar bola, terlalu dekat. Kalau melambung, tangan sedikit melambung. Oke, kalau melambung.
Kalau menggelinding, lebih mudah dengan kita jongkok ke bawah. Jangan gini aja kayak selera olahraga. Udah selesai, jongkok ke bawah. Dan untuk teman-teman, tadi di kelas sebelah nangkapnya menggelinding kayak nangkap kodok. Jadi jangan nggak usah terlalu bersemangat boleh, tapi kalau ada yang lebih menyenangkan dan sampai nggak apa-apa dilakukan. Dengan cara kita duduk seperti ini, kita tusuk kaki kita. Biar pada saat kita menangkap dan ternyata meleset, masih ada kaki untuk menghalangi. Jadi nggak harus nanti meleset nih. Lari ke belakang jangan. Gini cara, nggak apa-apa ini. Jadi nggak meleset, nggak sampai kita lari ke belakang. Seperti itu, ada datar, melambung, dan menggelinding. Oke, kita mau tahu, kalau sudah tahu, sudah bisa, sekarang prakteknya. Coba dilakukan Mas Fadil. Mas Reza. Fadil ini Mas. Oke, coba Mas Reza lempar ke Mas Fadil dengan bola mendatar. Tepat, fokus, tangkap. Ayo belajar nangkap. Ini kan lempar tangkap. Selain kita belajar juga belajar nangkap. Lemparannya sudah benar mendatar, tapi sedikit mendorong kayaknya. Jangan dorong, lempar saja. Jadi tadi kan seperti mendorong gini. Kalau gini kan kayak teman salah dulu. Kita lempar saja. Oke. Jangan gini ya. Satu kali lagi mendatar. Ayo lihat. Misalkan tepat sasaran. Kau jaraknya cuma 1, 2, 3 meter. Kalau kita main pasti bermeter-meter. Jarak pada di pandang benar-benar. Dilempar. Mungkin itu untuk mereka terlalu ringan. Oke, fokus sedikit lebih dekat biar lebih cepat. Jangan cepat dong. Oke, lantainya aja udah lurus. Masa nanti lemparannya mentok-mentok. Oke, coba mendatar. Lihat titik dada, lihat dada temannya. Melempar sedikit ini. Tangkap ya. Ya, tangkap ayo. Lepasin aja, yang penting jangan keras-keras. Lepasin aja nggak apa-apa. Satu kali lagi lempar datar, udah betul. Oke, oke, lempar. Ayo belajar tangkap, nanti yang juga belajar tangkap ya. Belajar tangkap satu kali lagi. One more. Oke, fokus belajar tangkap. Ayo sekali lagi gagal. Sekarang melambung. Kalau melambung bisa dengan awalan dari belakang kepala. Ini dengan ke atas. Nah, tangannya ini ya. Tadi kan tangannya dulu. Oke, harapan Ustaz nanti jalannya jatuhnya ke sini nanti. Nanti melambung ini, Ustaz ya. Jangan sih. Oke, Pak Ustaz, nanti bolanya seperti apa? Jatuhnya gini, kayaknya dia nangkapnya dengan tangkapan melambung. Harap itu bola. Tangan dua. Oke, kita coba. Pukulan melambung, tangkapan melambung. Yang keras berarti. Yang keras. Yang keras. Enggak ada tenaga gitu. Yo, harus bisa ngira-ngira ya. Temannya dari Oke, good. Coba. Oke. Oke, satu kali lagi. Sekarang menggelinding. Sekarang menggelinding. Nah, kalau menggelinding jangan sambil berdiri ini jangan ya. Agak lagi berarti. Oke, good. Tangkap.
Bukan ada kodok kan? Apa di sini banyak kodoknya? Kita tunggu bolanya santai aja. Kita tunggu. Kita bisa nunggu. Kalau gimana ya? Pokoknya ditunggu jangan. Ayo kita coba. Oke, berapa? Kelihatannya sakit ya. Oke, udah ntar biar nggak kelihatan sakit. Bisa kayak gini, tangkap ya. Ayo tangkap. Kita tangkapnya gini aja, nggak usah pakai turun. Yang penting jongkok ke bawah udah. Kemudian tangkapnya, ayo. Ke sini ke Ustaz. Ya kan bisa gini jauh. Nggak usah nempel juga nggak apa-apa yang penting tendang. Oke, Ustaz kasih yang sampai gitu. Kita ulangi yang beriring. Oke, tangan beriring. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Boys lagi ya, boys. Sudah cepat tadi. Keren di sini tanpa sendiri. Ini banyak. Oke, perhatikan ya, ada mendatar, lambung dan menggigit. Gak usah terburu-buru, yang tenang aja, diperhatikan temannya. Kita kira-kira jaraknya, makanya harus lemparan sedikit lebih kencang, apa cukup sedang-sedang saja. Harus tepat sasaran, ingat tepat sasaran lurus. Sekarang kita coba untuk yang mendatar. Tuh. Oke, mendatar. Oke. Jadi mungkin ya, mungkin karena jaraknya sedikit lebih dekat, makanya kalian bisa ini sampai. Tapi kalau jauh nih, kalian kalau dengan ancang-ancang gini, kalian nggak akan bisa. Jadi harus dari samping. Oke, tetap datar, tapi dari samping. Dari samping. Ini memang boleh, tapi kalau gini untuk jarak jauh bisa nggak kira-kira? Bisa makanya dari samping. Tapi tetap bisa. Oke, kalau lagi coba mendatar. Ayo belajar langkah juga, belajar langkah kodoknya. Mendatar. Loh. Satu kali lagi. Oke. Sekarang melambung. Ingat, melambung dari belakang kepala. Kemudian nanti sasarannya tangan dua dong. Tangan dua ya. Tangan dua. Oke, seperti itu. Kayak ngebok, nembok. Kita coba. Ayo lebih konsentrasi lagi, fokus dia di sana. Sedikit yang lambung. Oke, good. Berikan. Kurang lambung sedikit. Yang di rumah juga diperhatikan dulu ya. Bisa diperhatikan. Dari belakang, dari belakang. Sendiri boleh yang di rumah. Oke, mantap. Good. Sekarang menggelinding. Apa mau tahu tadi yang pada saya puput? Duduknya gimana? Menggelinding. Oh, gitu. Gitu nggak sampai gini. Yang penting tenang aja. Menggelinding. Oke, menggelinding satu kali lagi. Tepuk tangan buat teman-teman. Mudah kan? Mudah? Sangat mudah kalau kita terbiasa terbiasa. Nanti kalau di lapangan bolanya tidak akan lurus dengan kita, teman kita yang lempar. Bisa jadi Ustaz di sini, teman Ustaz di sana. Tetap dengan lemparan datar. Harus tepat sasaran. Makanya harus rajin-rajin berlatih, sering-sering berlatih. Boys mau waktunya habis nanti. Next saja. Iya, bisnis istirahat. Yang maksudnya pergantian. Sekarang dari kombinasi yang melempar dan menangkap, sekarang yang kedua ke kombinasi gerak melempar, memukul dan berlari. Di sini ada 3. Contoh nih, Ustaz memukul. Setelah memukul dalam bermain kasti itu adalah berlari.
dari tiang satu ke tiang dua sampai ke tempat awal. Untuk jumlah tiangnya bebas sesuai jumlah teman, sesuai keadaan lapangan. Boleh tiangnya hanya 2, boleh sampai 4 tiang. Tahu kan maksud Ustaz tiang-tiang itu apa? Tempat hinggap. Misalnya contoh, Ustaz awal mulanya di sini, kemudian Ustaz membuat 4 tiang, yang satu di sini tiang, yang kedua di pojok sana tiang, yang ketiga di pojok sana tiang, keempat sini ada 4 tiang. Jadi setelah Ustaz mukul, Ustaz tarik ke tiang pertama. Oke, setelah mukul, Ustaz lari ke tiang pertama. Kalau dirasa masih bisa lari, Ustaz lari ke tiang berikutnya, sampai dapat poin apa? Kalau jalan nanti kena lemparan, kan nanti Ustaz kan lempar. Ada tim penjaga kan di sana. Nah, tim penjaga ini bertugas untuk mematikan lawan dengan cara apa? Dengan cara melempar bolanya ke teman yang lari. Jadi kalau Ustaz lari pun harus lihat kiri kanan, lihat bolanya di mana ya. Contoh nih, Ustaz lari ya, bolanya ternyata di sini. Lemparan bolanya ke sini. Masa Ustaz harus lari ke sini? Kena timpuk dong, kena pukul. Jadi seperti itu. Oh, maaf. Jadi teknik melempar, memukul dan berlari di nomor 2. Untuk cara memukulnya, tadi kan melempar menangkap sudah. Ternyata memukul bola juga terdapat 3 cara, yaitu melempar, memukul datar, memukul lambung dan memukul rendah. Jadi sama, dan biasanya ada kode tangan. Kalau kita mau minta, nanti aku pukulan datar ya, nanti aku pukulan rendah. Cukup dengan kode tangan. Biasanya seperti apa? Seperti ini aja. Kalau gini berarti kita minta datar. Kalau gini kita minta melakukan atas. Kalau gini bawah. Contoh nih, ada. Oke, teman kita sudah tahu. Nanti maka mereka akan melempar ke anak kita dengan jarak yang datar. Hanya Ustaz pukulan datar. Ingat, kalau pukulan datar sejajar dengan bahu kita, lurus bahu. Nah, kalau Ustaz mau pukulan lambung, Ustaz tinggal mau dia yang turun. Nanti Ustaz akan memukul ke atas. Ingat, penampangnya diarahkan ke atas, tongkatnya diarahkan. Maka nanti bolanya akan tinggi, jauh ke depan. Dan yang terakhir mengikuti atau bawah. Ya Ustaz tuh di sini aja. Nanti akan kita ditemani dengan bola bawah. Bola bawah ini biasanya bisa menggelinding, biasa akan rendah. Dalam arti rendah itu pinggang ke bawah sampai ke seperti ini dan berlaku. Ustaz mau yang voice aja di sini untuk praktek mungkin. Oke, nanti kalau bisa waktu boleh kan Mas. Oke, jangan gini. Oh, sudah tahu. Oke, jadi di situ ada luas penampangnya ya. Hati-hati loh Pak Iwan. Besok tidak ditanggung. Kalau nggak pas sudah bagus. Jadi Ustaz mau lihat dong gerakan untuk pukulan mendatar Mas. Coba tanpa bola. Sedikit kurang ke atas. Jadi untuk pukulan datar biasanya begini. Jadi serba. Kemudian yang atas baru gampang. Oke, sekarang kita mau lihat yang datar. Pukulan datar tanpa bola dulu. Pukulan datar. Kurang sedikit tinggi. Oke, good. Coba dulu. Pelan-pelan. Good. Nanti datar. Nanti lemparan yang apa pukul yang biasa akan datar. Jika posisinya diambil sejajar dengan bola. Coba pukul lagi. Sekarang pukulan lambung. Sekarang pukulan rendah. Oke, paham ya? Bisa ya? Jangan keras-keras, yang penting kena. Kena temannya juga. Maksudnya kena tongkatnya. Tapi nanti kalau teman-temannya, kena apinya. Oh, yes. Punya belanja ya. Coba ya? Oke. Konsentrasi, fokus. Oke.
bukan setan yang dilempar. Nanti kalau di lapangan biasanya suka gitu. Seriusan sukanya gitu. Melempar tongkat. Jadi fokus konsentrasi ya. Kalau sampai semangatnya sampai lepas. Bukan datar ya. Nanti bahas. Karena sulit Ustaz juga. Masih cari kan Ustaz juga lagi. Ya, konsentrasi ya. Habis itu betul. Betul. Ingat yang jaga hati-hati nanti bisa gini biar gak kenal ya atau gini. Pukulan datar coba mau lihat. Tangan dua. Cepetan dua bisa enggak? Yang sama satunya di atasnya, Bi. Nah. Coba tangan kubur. Dapat lo penampangnya itu, dapat ke arah depan, penampang kayu. Itu kan ada yang datar. Bukan. Jadi coba kubur. Oke, ini banyak apa mengganggu. Apa lagi? Coba yang kanan di atas, Bi. Tangan kanan yang kanan. Nah. Betul? Apa lagi? Oke. Jangan keras-keras aja, yang penting kena. Langsung bisa loh. Belum latihan banyak. Oke, Ustaz mau lihat pukulan datar itu. Itu kayak di depan. Oke, kita satu lagi. Satu lagi. Oke, saudara ya, bolanya di sini pada. Ustaz bilang aja. Akhirnya Ustaz marah-marah teriakan kalian. Yang belum ada yang mau coba. Ayo lanjut. Yang belum, ayo. Gini dong, berani. Kita mau lihat pukulan datarnya dulu, Mas. Ini lebih tinggi. Ini terakhirnya. Coba kubur. Lalu, oke, pukul lagi. Oke, pukul lagi. Nanti banyak datar. Setelah konsentrasi fokus pukul ya. Wah, keren. Yang belum mau lagi? Yang belum. Ini belum ini. Oke, sama dia. Sapa aja loh. Ini kayaknya penampangnya menghadap depan yang datar pada depan. Oke. Pukulan datar. Ayo kita coba dengan bola. Betul. Ayo, sekali lagi. Bapaknya Ustaz Tanponting. Satu kali lagi. Nanti bolanya Apa jadi? bisa jadi ke sini. Tandingnya enggak? Bolanya di sini aku ya. Pukul. Terus ya? Pukul lagi. Enggak boleh tampil di lepas. Ada batas juga. Ada di kelas. Fokus. Ustaz kaget. Thank you. Terus ada lagi yang mau coba? Oke. Lanjut, boy. Sampai jam 9 deh. Oke, ini apa?
Kita melihat pelanggarannya. Dua tangan. Pelan-pelan dulu. Oke, semuanya aja. Nanti lepas pangkatnya, pelan-pelan. Yang siapa ya? Main game. Maling. Pas main game pas setan. Wih, setan. Itu setan. Ngajar kita setan. Betul. Oke, betul itu lagi. Betul lagi. Good. Fokus ya. Hati-hati. Ayo saja. Oke, jadi ini bukan badak ini. Satu dia. Ini yang habis itu kan nanti nggak di sini, nggak di sini, nggak di sini, berarti dapat. Tuh, yeay. Sekarang olahraga. Jaya. Luar biasa. Tidak.